Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Amelia dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi 2. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dengan dosen pengampu Bapak Iredo Fani Reza, SPSI IMA SI. Di sini, saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul Salat Malam atau Salat Tahajud dan pengaruhnya terhadap kesehatan mental. Apa itu salat malam atau yang lebih dikenal dengan salat tahajud? Pengertian salat tahajud terbagi menjadi dua, yaitu pengertian secara bahasa dan pengertian secara istilah. Secara bahasa, tahajud artinya bangun dari tidur. Salat tahajud adalah salat yang dilakukan orang di malam hari dan dilaksanakan setelah tidur lebih dahulu, walaupun tidurnya hanya sebentar. Menurut Syafi'i, salat malam dan salat witir baik sebelum maupun sesudah tidur dinamai dengan tahajud, dan orang yang melaksanakan salat tahajud disebut dengan muttahajid. Sedangkan pengertian salat tahajud secara istilah adalah salat sunnah yang dikerjakan di sepertiga malam yang terakhir. Orang yang terbiasa melakukan salat malam atau salat tahajud akan mendapatkan predikat orang yang salih. Salat tahajud memiliki tujuan, yaitu untuk berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap berbagai kebutuhan dan keperluan kita sebagai seorang manusia. Selain itu, salat tahajud merupakan salat sunnah malam yang sangat dianjurkan Nabi Muhammad SAW. Salat tahajud ini dapat dilaksanakan setelah bangun dari tidur antara salat isya sampai sebelum fajar, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat tahajud mempunyai banyak keistimewaan. Di antara keistimewaan dari salat tahajud adalah yang pertama, Allah akan mengangkat derajat hambanya yang menunaikan salat malam. Hal ini seperti yang Allah janjikan yang terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 79. Disebutkan dalam ayat tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat hamba-hambanya yang istiqomah menunaikan salat malam atau salat tahajud. Lalu, keistimewaan yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan ketika sholat malam. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda bahwa pada setiap sepertiga malam terakhir, Allah akan turun ke langit dunia dan akan mengabulkan setiap doa yang dipanjatkan oleh hambanya. Keistimewaan sholat tahajud yang ketiga adalah Allah akan memasukkan hamba-hambanya yang mengerjakan sholat ke dalam surga. Karena mengerjakan sholat malam adalah salah satu amalan yang dapat mengantarkan seorang hamba untuk masuk ke dalam surga. Selain keistimewaan tadi, terdapat keistimewaan salat tahajud yang berhubungan dengan psikologis. Dalam banyak penelitian disebutkan bahwa dengan melakukan salat tahajud dapat berpengaruh terhadap psikologis atau kesehatan mental manusia. Salat tahajud yang dilaksanakan pada malam hari akan menghadirkan suasana yang lebih mendukung untuk bisa lebih khusyuk dalam melakukan ibadah, karena kesunyian dan ketenangan yang terjadi di malam hari. Ada 3 aspek terapi yang terdapat dalam sholat tahajud yang dijadikan sebagai upaya untuk meningkatkan kesehatan mental atau mengobati mental yang sakit. Aspek yang pertama adalah aspek olahraga. Sholat adalah proses yang menuntut suatu aktivitas fisik kontraksi otot, tekanan, dan pijatan pada bagian otot-otot tertentu dalam pelaksanaan sholat tersebut merupakan suatu proses dari relaksasi tubuh. Aspek kedua adalah autosugesti bacaan. Autosugesti bacaan dalam melaksanakan sholat adalah ucapan yang dipanjatkan kepada Allah. Dalam bacaan sholat yang dibacakan, terdapat pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, di samping berisi pujian kepada Allah, juga berisikan doa dan juga permohonan pada Allah agar selamat di dunia dan akhirat. Hal ini ditinjau dari teori hipnotis, di mana teori ini mengungkapkan bahwa melakukan pengucapan kata-kata yang berisikan suatu proses autosugesti dengan mengatakan hal-hal baik terhadap diri merupakan suatu cara untuk mensugesti diri sendiri agar memiliki sifat yang baik tersebut. Aspek yang ketiga adalah aspek meditasi sholat. Aspek meditasi sholat adalah proses menuntut konsentrasi yang dalam hal ini biasanya tidak bisa muncul pada sholat-sholat lain selain sholat tahajud. Setiap muslim dituntut untuk melakukan sholat dengan khusyuk.
Dari penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa kondisi seseorang yang senantiasa melaksanakan sholat malam secara istiqomah di dalam hidupnya dengan ikhlas dan dengan disertai rasa cinta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memiliki ketahanan tubuh dan kesehatan mental yang kuat, serta kemampuan individual untuk menanggulangi masalah-masalah yang dihadapinya dengan stabil. Sholat tahajud yang dilaksanakan secara istiqomah akan membentuk kesehatan mental yang baik, perasaan senang yang ada dan hadir di dalam diri sendiri, pengendalian pikiran dan tingkah laku, perasaan dan emosi yang positif dan sehat, juga akan hadir ketenangan dan kedamaian dalam pikiran. Itulah penjelasan materi dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.